Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Rida Ristiana SEMAK dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang akan dibahas kali ini mengenai kewajiban dari teori akuntansi. Kami kelompok 5 dengan Nita Bambang Satria, Ari Wijayanti, Riki Eka Putra, dan saya Rahayu Lestari. Pembahasan ini mengenai 1. Apa pengertian kewajiban? 2. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penilaian kewajiban? 3. Bagaimana pelunasan terkait dengan kewajiban? Yang akan dibahas kali ini bertujuan untuk memberikan penjelasan guna mempelajari dan memahami mengenai kewajiban. Menurut FASB, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang, suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dan menurut IASC, kewajiban adalah kewajiban saat ini atas gangguan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan menghasilkan aliran keluar dari perusahaan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Sedangkan menurut AASB, kewajiban adalah pengorbanan masa depan atas potensi layanan atau manfaat ekonomi masa depan yang saat ini wajib dilakukan entitas kepada entitas lain sebagai hasil dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Karakteristik dari kewajiban. 1. Pengorbanan manfaat ekonomik masa datang, yaitu suatu objek harus memuat suatu tugas atau duty atau tanggung jawab atau responsibility kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup. 2. Keharusan sekarang untuk mentransfer aset, yaitu suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan atau obligation atau duty sekarang. 3. Timbul akibat transaksi masa lalu, yaitu adanya pengorbanan manfaat ekonomik masa datang tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan. Transaksi masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Hak kewajiban tak bersyarat. Konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Secara teknis, konsep ini diartikan bahwa hak atau kewajiban timbul bila salah satu pihak telah berbuat sesuatu. Kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling mengimbangi tak bersyarat atau unconditionally offsetting contracts atau kontrak eksekutori atau executory contracts. Contoh, bila seorang pembeli menandatangani order pembelian, pada saat itu pembeli tidak mempunyai kewajiban apapun sampai barang yang dipesan datang dan dikuasai pembeli walaupun jenis, kualitas, harga, waktu pengiriman barang sudah jelas. Dalam hal ini, transaksi atau kejadian masa lalu bukanlah penandatanganan order pembelian tetapi datangnya dan penerimaan barang. Terima kasih Mbak Rahayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendukung FASB. Karakteristik pendukung FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung, diantaranya keharusan bayar kas. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasikan definisi kewajiban karena dua hal, yaitu karena sebagai bukti adanya suatu kewajiban dan sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif. Dan yang kedua, identitas terbayar jelas. Bila identitas terbayar jelas, hal tersebut hanya menguatkan bahwa kewajiban memang ada, tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar, tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Dan yang terakhir, berkekuatan hukum. Kewajiban mencakupi pengorbanan sumber ekonomi pada masa depan, yang timbul akibat keharusan konstruktif dan demi keadilan. Klaim pihak lain seperti utang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang berkekuatan hukum atau mempunyai
daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi kewajiban. Bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penilaian kewajiban? Ada 3, yaitu penanggungan, pengakuan terjadinya, penelusuran, pelunasan, atau penyelesaian. Pengakuan. Kaidah pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan dengan saat apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat, sehingga suatu kewajiban dapat diakui atau dibukukan. 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu: yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Yang kedua, keterapan dasar konservatisme. Yang ketiga, ketersediaan dasar hukum, ketentuan substansi ekonomi transaksi. Dan yang terakhir, ketersediaan dasar hukum, keterukuran nilai kewajiban. Menurut Hendriksen dan Breda menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban yaitu pada saat menandatangani kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Yang ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset, kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Yang terakhir, pada saat periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos hutang atau kewajiban akrual, accrual liabilities. Pengakuan kewajiban bergantung. FASB memberikan contoh-contoh keadaan kebergantungan rugi, loss contingents, yang berpotensi memicu pengakuan kewajiban sebagai berikut. Ketertagihan piutang usaha. Ada keharusan berkaitan dengan jumlah jaminan produk dan kerusakan produk. Ada resiko rugi dan kerusakan propertas atau fasilitas kesatuan usaha akibat kebakaran, ledakan, dan bahaya lainnya. Ancaman pengambil alihan aset oleh pemerintah, persengketaan yang memberatkan atau menunggu keputusan, klaim atau pungutan yang telah diajukan atau dikenakan atau yang mungkin terjadi, risiko rugi akibat bencana yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, kerugian dan kecelakaan, dan perusahaan reasuransi, jaminan terhadap utang pihak lain, keharusan bank komersial dalam ikatan standby letter of credit, dan yang terakhir, perjanjian untuk membeli kembali piutang atau aset yang terkait yang telah dijual. FASB berargumen bahwa kewajiban relevan untuk mengakui rugi bersyarat. Pertama, utang adalah keharusan. Sekarang sehingga kondisi di atas dimaksudkan bahwa mewajibkan pengakuan rugi yang berkaitan dengan periode-periode masa datang. Tetapi memerlukan pengakuan rugi yang berkaitan dengan periode sekarang. Karena rugi tersebut sebenarnya berkaitan dengan transaksi atau kejadian masa lalu yang terjadi. Kedua, keharusan sekarang kepada pihak lain berupa pengorbanan sumber ekonomi yang cukup pasti jumlah dan saatnya. Dengan demikian, kondisi konsisten dengan dan mendukung konsep atau makna kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Rahayu dan Kak Ari atas penjelasan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang kewajiban. Sekarang ada sedikit materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pengukuran dan penilaian. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran berkaitan dengan kewajiban dalam pembelian kredit, kemudian diskon dan premium utang obligasi, kemudian makna harga efektif obligasi, kemudian diskon utang obligasi, dan 5 premium obligasi, 6 kewajiban moneter dan non-moneter. Kemudian penilaian. Penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Penilaian mengacu pada nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasi kewajiban. Penilaian itu sendiri adalah pada saat tertentu merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi.
Kemudian tujuan penilaian itu sendiri adalah menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomi kas pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang liabilitas. Kemudian bagaimana pelunasan terkait dengan kewajiban? Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi atau to satisfy liabilitas pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha atau in due course of business sehingga bebas dari liabilitas tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan liabilitas tersebut lenyap atau extinguish secara langsung. Nah, di sini ada dasar atau atribut penilaian kewajiban. Basis atribut penilaian yaitu ada ketetapan dan contoh yang berpaut. Pertama, harga pasar sekarang atau biasa kita sebut dengan current market value. Ketetapannya berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga atau marketable commodities and securities. Nah, untuk contoh yang berpautnya, kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis dan beberapa kewajiban pedagang efek. Kemudian untuk nilai pelunasan neto atau biasa disebut juga net settlement value, ketetapannya berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Untuk contoh yang berpautnya, utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Kemudian ada nilai diskonan aliran kas masa dating atau discount value of future cash flows. Ketetapannya, kewajiban moneter jangka panjang, jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Dan contohnya itu ada utang obligasi dan utang wesel jangka panjang. Kemudian, masalah akuntansi yang berkaitan dengan pelunasan langsung maupun tidak langsung adalah penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan hapus atau lenyap sehingga jumlah rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukuan. Yang pertama, debitor membayar atau melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang. Pelunasan ini meliputi pemerolehan kembali sekuritas utang yang beredar di pasar modal tanpa memperhatikan apakah sekuritas utang tersebut dibatalkan atau ditahan sementara sebagai obligasi treasury. Kemudian yang B adalah debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang atau obligor utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor dan dapat dipastikan bahwa debitor tidak akan diharuskan untuk melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan utang dengan penjaminan dalam bentuk apapun. Kemudian yang C, debitor menaruh kas atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian atau trust yang semata-mata digunakan untuk pelunasan, pembayaran bunga, serta pokok suatu pinjaman tertentu yang sangat kecil kemungkinan bagi debitor untuk diharuskan lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Mita Bambang Satria, silahkan. Transfer aset finansial. Untuk melunasi kewajiban, suatu entitas dapat transfer aset finansial termasuk kas, barang atau jasa pada umumnya bila kewajiban telah dilunasi dengan transfer secara penuh kas, barang atau jasa ke debitor, maka pada saat itu pelunasan dianggap tuntas. Debitor tidak lagi terlibat dengan aset atau kreditor secara finansial. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga bersifat tuntas apabila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Artinya,
aset finansial dianggap dijual secara tunai dan kas yang diterima seketika itu pula dianggap untuk melunasi kewajiban. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang saat pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antar jumlah rupiah yang dibayar dan nilai, sehingga nominal tidak ada selisih jumlah rupiah yang dibayar dengan nilai nominal. Tidak ada jatuh tempo yang akan sama dengan nilai buku atau bawaan kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang, misalnya obligasi. Selama beredar nilai sekarang atau nilai pasar, kewajibannya berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku, tapi pada umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui pembukuan debitor. Utang terkonversi. Utang terkonversi atau convertible debt merupakan salah satu instrumen finansial. Sekuuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban atau ekuitas sekaligus. Artinya pemegang instrumen mempunyai hak istimewa untuk mengubah status utang menjadi ekuitas setiap saat selama hak tersebut masih berlaku sebelum habis. Instrumen semacam ini merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut sekuuritas hibrida. Pembahasan substantif. FASB menetapkan bahwa kewajiban yang dianggap lenyap apabila kreditor menaruh kas atau lainnya, misalnya obligasi pemerintah, dan yang tidak dapat ditarik kembali dalam satu perwakilan atau aliran kas dari aset tersebut akan cukup pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Ya, kesimpulannya adalah kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu perubahan manfaat ekonomi masa datang, menjadi keharusan sekarang, dan timbul akibat transaksi atau kejadian di masa lampau. Pengertian kewajiban merupakan bayangan cermin pengertian aset, transaksi, atau kejadian masa lalu yang menimbulkan penguasaan sekarang, perolehan manfaat ekonomi masa datang untuk aset yang digunakan aset sedang untuk kewajiban. Hal tersebut menimbulkan keharusan sekarang, pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.